Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota kelompok dari kelas PKI 5F untuk mata kuliah konseling kelompok. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Firdanur Afifah dan saya bersama dengan teman-teman. Yang pertama yaitu Siti Hidayatul Nafiah, yang kedua ada Anita Rosiana, yang ketiga ada Bagus Prasetyo, dan yang keempat ada dan. Untuk materi yang kita bahas adalah fokus. Penting dalam suatu grup untuk membangun, menahan, dan memperdalam fokus. Seorang pemimpin harus selalu menyadari kedalaman dalam diskusi atau suatu pekerjaan pribadi. Maka dari itu, kepemimpinan yang baik perlu mengetahui pentingnya bagaimana dalam membangun, mempertahankan, dan memperdalam fokus. Pemimpin yang terampil harus memahami bahwa fokus berpindah dari orang ke orang dan topik ke topik, dan pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fokusnya sesuai dengan tujuan atau arah pembahasan kelompok. Nah, selanjutnya menetapkan fokus. Untuk menetapkan fokus bisa menggunakan kegiatan dan latihan yang ada di bawah ini. Yang pertama, gunakan poster, bagan, atau diagram yang relevan dengan topik atau tugas kelompok. Yang kedua, gunakan papan tulis atau papan besar untuk membuat daftar item atau karakteristik. Yang ketiga, gunakan papan tulis untuk menggambar atau analogi visual. Yang keempat, mintalah anggota mendaftar atau menulis sesuatu. Yang kelima, mintalah anggota menggambar sesuatu. Yang keenam, letakkan selembar kertas besar di lantai di tengah kelompok dengan kata stimulus atau frase di atasnya. Yang ketujuh, gunakan handout yang berisi informasi yang ingin Anda liput. Yang kedelapan, tempatkan kursi kosong di tengah ruangan. Yang kesembilan, berdiri di atas kursi. Dan yang kesepuluh, tempatkan kursi anak kecil di tengah ruangan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan putaran dan diet juga bisa digunakan untuk menetapkan fokus. Putaran dan pasangan adalah dua cara tambahan untuk menetapkan fokus. Putaran sangat berguna karena melibatkan semua orang dan memfokuskan anggota dengan membuat mereka berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan. Misalnya, pada menit tertentu, saya ingin Anda masing-masing mengomentari secara singkat tentang ini. Seberapa besar pengaruh saudara Anda terhadap Anda pada hari ini? Apakah banyak, sedikit, atau tidak ada? Pikirkan tentang ini, lalu kita akan melakukan putaran. Dan kata atau kalimat apa yang paling menarik bagi Anda tentang malam ini? Yang selanjutnya yaitu diet atau pasangan. Pasangan membantu memfokuskan anggota pada suatu topik atau anggota dipasangkan dengan satu topik yang lain dan diinstruksikan untuk mendiskusikan berbagai ide. Contohnya, berikut mengilustrasikan bagaimana pasangan dapat digunakan untuk membuat anggota fokus pada masalah tertentu. Berpasangan dan bicarakan tentang cara-cara Anda bisa mendapatkan keuntungan dari grup. Berpasangan dan bicarakan tentang bacaan Anda pada minggu ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memegang fokus. Memegang fokus sendiri mempunyai arti itu bertahan dengan apa yang sedang terjadi. Seperti halnya Mike membahas rasa sakit yang dirasakan saat mengalami kematian istrinya, dan Nelson menyela dan mulai mendiskusikan kunjungan saudaranya. Nah, pemimpin memegang fokus dengan mengarahkan kelompok kembali ke apa yang dibahas oleh Mike. Nah, untuk menahan fokus yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kapan untuk menahannya, dan yang nomor 2 berapa lama memegangnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara memegangnya. Di sini yaitu menjelaskan dengan
tentang kapan untuk memegang fokus. Nah, untuk memegang fokus sendiri, ketika pemimpin fokus pada pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa topik ini relevan dengan tujuan dari grup? Yang kedua, apakah para anggotanya tertarik dengan topik itu? Selanjutnya, apa fokus pada topik ini terlalu lama? Nah, yang terakhir, apakah kelompok sudah mendiskusikan topik sebelumnya? Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin, yaitu ada berapa lama untuk pegangan fokus. Nah, pegangan fokus sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fokus pada topik. Nah, fokus pada topik ini tergantung pada seberapa besar masalah yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu fokus pada orang. Nah, fokus pada orang tersebut yaitu menjelaskan jumlah waktu untuk terus fokus pada seseorang tergantung sebagai dari jenis kelompok yang dipimpin. Cara memegang fokus sendiri yaitu ketika kelompok mengalir dan fokus mulai bergeser, pemimpin memiliki akses ke beberapa keterampilan dan metode untuk memegang fokus. Kemampuan utama adalah memotong anggota untuk pergi. Semakin lama Anda menunggu grup kembali ke topik, atau semakin sulit jadi karena energi dan perhatian para anggota akan diinvestasikan pada orang atau topik baru. Metode untuk menahan fokus adalah dengan menyapa kelompok secara langsung. Yang pertama yaitu ayo tetap dengan sandi. Yang kedua menyapa dengan aku ingin kembali ke apa yang dikatakan Joy. Joy, kapan kau mulai merasa lewat itu? Sapaan yang ketiga yaitu bisakah kita menahannya sampai Karen selesai dengan daftarnya? Sapaan yang keempat ada, aku percaya kita mungkin telah meninggalkan Manuel dan kurasa kita harus tetap bersama sedikit lagi. Manuel, apakah kau ingin mengatakan lebih banyak tentang situasi ini? Mari kita selesaikan topik ini sebelum kita mulai yang baru. Nah, sapaan yang terakhir yaitu, kurasa jika kita tidak hati-hati, kita akan mendapatkan banyak hal yang terjadi sekaligus. Mari kita kembali ke topik pembicaraan. Saya akan menjelaskan mengubah fokus. Meskipun memegang fokus dan mengubah fokus sangat banyak terkait bersama, itu penting untuk mengkonseptualisasikan mereka sebagai keterampilan terpisah. Pemimpin menggeser fokus ketika mereka memutuskan bahwa ada kebutuhan untuk perubahan dalam kelompok. Pergantian ini bisa pergi ke salah satu arah sebagai berikut. 1. Dari topik ke seseorang, dari topik ke topik lain, dari topik menjadi aktivitas, dari seseorang ke orang lain, dari seseorang menjadi topik, dari seseorang menjadi aktivitas, dari aktivitas menjadi topik, dari aktivitas ke seseorang. Penting untuk melihat bahwa dari aktivitas untuk aktivitas lain tidak terdaftar, karena ini jenis shift fokus biasanya tidak tepat, karena salah satu yang terbesar kesalahan yang pemimpin adalah melakukan satu aktivitas demi aktivitas lainnya. Selanjutnya ada dua cara utama untuk pergeseran fokus. Yang pertama sebagai pergeseran dari beberapa orang, topik atau aktivitas. Yang kedua sebagai pergeseran ke beberapa orang, topik atau aktivitas. Pemimpin dapat mengalihkan fokus dalam satu situasi sebagai berikut. Yang pertama, fokusnya sudah terlalu lama pada satu orang. Yang kedua, fokusnya sudah terlalu lama pada satu topik. Yang ketiga, fokus tidak sesuai dengan tujuan kelompok. Contoh bergeser dari seorang ke topik. Dian, saya ingin memahami apa yang Anda bicarakan. Kupikir masalahnya bagus dan saya ingin mendengar bagaimana orang lain berpikir dan merasakan tentang itu. Yang kedua, bergeser dari seorang ke latihan. Contohnya,
Saya ingin melihat apa yang Anda bicarakan dan mengajak seluruh kelompok memikirkan tentang itu. Semua orang mengambil selembar kertas dan alat tulis. Saya ingin kalian melakukan hal sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah memperdalam fokus. Kebanyakan kelompok anggotanya cenderung menyimpang dan menjauh untuk terlalu dalam mempelajari masalah mereka. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab pemimpin untuk memastikan grup terhubung ke dalam pemaknaan makna. A. Mengajukan pertanyaan yang sangat menggugah pikiran atau menantang. B. Meminta anggota untuk bercerita pada tingkat yang lebih pribadi. C. Bekerja sama dengan anggota secara lebih intens. D. Melakukan latihan intens yang berhubungan dengan pendalaman masalah pribadi. E. Menghadapi anggota tentang dinamika tertentu yang mengganggu kelompok. Kapan memperdalam fokus? Ada dua pertimbangan saat memikirkan untuk memperdalam fokus. Yang pertama adalah fase sesi, karena pendalaman fokus harus dilakukan hanya selama fase tengah grup, bukan selama fase pemanasan atau akhir. Ketika ada kesempatan untuk memperdalam fokus selama fase tengah, pemimpin juga harus mempertimbangkan apakah ada cukup waktu untuk meliputi masalah secara memadai atau topik. Pemimpin pemula seringkali akan memperdalam fokus dan kemudian kehabisan waktu dan membiarkan anggota menggantung. Ini bukanlah kepemimpinan yang baik. Seberapa dalam untuk fokus? Ada sejumlah pertimbangan mengenai beberapa dalam memfokuskan kelompok. Pertimbangan terpenting adalah tujuan kelompok. Selalu pertimbangkan tujuan kelompok sebelum memperdalam fokus ke tingkat yang sangat pribadi dan intens. Bahkan jika para anggota terbuka untuk melangkah lebih dalam, selalu disarankan bagi seorang pemimpin untuk memikirkan anggota kelompok dalam kedalaman yang sesuai. Untuk selanjutnya, komentar penutup. Seorang pemimpin yang baik akan memahami bahwa memperhatikan fokus adalah keterampilan yang paling penting dalam memimpin kelompok. Ada banyak teknik untuk menetapkan, menahan, menggeser, dan memperdalam fokus. Fokus grup tidak ada yang buruk, baik fokus pada seseorang, topik, maupun aktivitas sama-sama baiknya. Untuk mempertahankan kendali atas apa yang terjadi dalam kelompok, pemimpin harus menyadari di mana fokusnya dan apakah itu perlu digeser atau ditahan saja. Pemimpin juga harus sadar beberapa dalam sesi dan dapat menggunakan grafik kedalaman untuk memantau perkembangan sesi. Sebelum memperdalam fokus, pemimpin hendaknya mempertimbangkan tujuan kelompok, tahap sesi, jumlah waktu yang tersisa, dan bagaimana cara untuk memfokuskan grup. Yang terakhir, kegiatan. Lain kali Anda berada dalam sebuah kelompok, kelas, atau di antara teman-teman, amati bagaimana fokus pada topik, orang, atau aktivitas. Perhatikan juga bagaimana fokusnya, apakah perlu ditahan atau digeser. Jika sudah sesuai, gunakan komentar atau pertanyaan yang secara sadar akan menggeser atau menahan fokus dan bahkan untuk memperdalam fokus. Untuk langkah yang kedua, gunakan ide grafik kedalaman. Amati kedalaman diskusi dengan sekelompok orang. Cobalah untuk memberi angka menggunakan skala. Skalanya 10 sampai 1. Jika dalam kelompok tersebut mendapatkan angka tidak kurang dari 7, cobalah memperdalam fokus dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran atau dengan membuat wawasan pernyataan. Yang terakhir atau yang ketiga, pikirkan kelompok yang mungkin Anda pimpin. Tetapkan tujuan dan kemudian topik itu harus sesuai. Pikirkan 3 cara berbeda untuk memperdalam fokus topik yang Anda pilih. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.